Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah Rabbus samawati wal ard, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Kok basah ya? Alhamdulillah. Selamat bergabung buat teman-teman Facebook, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tanamkan kegembiraan dalam hati kita untuk bangga dengan Islam, untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik dari kehidupan ini, sebagaimana doa kita yang biasa kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat datang buat teman-teman yang setelah bergabung. Hari ini pembahasannya saya akan membahas sesuatu yang sangat klasik. Jadi saya bilang klasik itu karena memang pertanyaan ini sering kali diucapkan oleh kita, termasuk saya sendiri dulu pun sama, yaitu pertanyaan, kenapa sih untuk sunnah memanah busur dihargai dengan harga yang sangat mahal? Itu pertanyaan yang sangat klasik, dan saya tidak akan menjawab bahwa mahal, antara busur itu mahal atau tidaknya sebuah busur itu tergantung kemampuan. Saya nggak akan menjawab seperti itu karena itu terlalu mainstream. Jadi semua kita tahu bahwa mahal murahnya sebuah busur itu tergantung kemampuan dari pembelinya. Saya tidak akan menjawab seperti itu, tapi saya ingin lebih mengenalkan kenapa busur itu harganya agak dibilang mahal seperti itu. Selamat datang. Saya mau sapa dulu siapa yang sudah gabung. Dan kalau ada yang mau pertanyaan silakan bertanya. Ada pertanyaan dari Kang Dimas, jual busur mahal karena risetnya mahal Kang. Masya Allah, dari Kang Dimas. Ya, kata-kata mutiaranya jual busur mahal karena risetnya mahal. Oke, sip, diterima. Dari Blora hadir, selamat datang Kang Fitli Ibanezio. Terima kasih jempolnya Kang. Selamat datang Kang Acang Lawu dari Ngawi hadir, Masya Allah. Kula nuwun, piye kabare? Jadi saya ingin membahas tentang coba kecil itu nyanyian itu. Saya ingin membahas bahwa sebenarnya ketika ada orang nanya bahwa kenapa sih harga busur untuk amalan sunnah, kenapa harganya mahal? Bukankah kalau dihargain murah itu nanti dakwah ini akan semakin cepat berkembang, dakwah panahan itu, karena orang itu akan senantiasa membeli busur karena harganya murah, seperti itu. Itu pertanyaan seperti itu, dan itu sesuatu yang biasa, normal. Jadi ketika ada teman atau di grup atau di komentar menanyakan hal yang seperti itu, disandingkan antara harga busur dan sunnah itu, maka jangan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif. Karena pertanyaan seperti itu tuh pertanyaan lumrah sekali untuk seorang archer yang ibaratnya memang belum terlalu lama main di busur. Jadi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan lumrah. Termasuk saya pun dulu pernah punya pertanyaan seperti itu di dalam hati saya ketika awal-awal bermain dengan busur horsebow. Jadi buat teman-teman yang menanyakan kenapa sih harga busur untuk melakukan sunnah aja mahal, itu buat saya itu tidak masalah. Itu pertanyaan yang lumrah. Jangan merasa kita tersinggung dengan itu. Saya tersendiri nggak tersinggung dengan itu. Karena apa? Karena itu sangat lumrah, pertanyaan yang normal gitu kan. Seorang pembeli dia menanyakan seperti itu, dan tujuannya baik. Tujuannya seorang yang menanyakan kenapa harga busur itu mahal, itu tujuannya baik. Tujuannya adalah ini loh, kalau bisa coba dimurahin lagi biar semakin banyak orang yang bermain panahan. Sebenarnya tujuannya sangat baik dan itu nggak ada masalah. Jadi buat saya itu nggak ada masalah. Tapi untuk hari ini saya ingin, sebelum melanjutkan pembahasan, saya ingin memberi kabar buat teman-teman yang aktif online di sini.
Saya ikut di beberapa media sosial, dan di media sosial itu sedang booming bahwa produk UMKM itu saat ini sedang mulai menjerit, karena sekarang kayak model e-commerce, Shopee dan lain sebagainya itu sudah bekerja sama dengan supplier dari luar negeri. Mereka sudah bekerja sama, makanya barang di luar negeri itu bisa dikirim ke Indonesia dengan ongkos kirim yang sangat murah. Nah, di situ kita sebagai orang Indonesia harus punya kompetisi, harus siap untuk berkompetisi dalam hal perdagangan antar negara. Jadi untuk ke depan, agar jangan ada lagi masalah harganya mahal dan harganya murah. Mudah-mudahan sih nanti stop di sini, tidak ada lagi pembahasan tentang itu. Jadi yang pertama, kenapa busur harganya mahal? Sebenarnya ya gini, busur itu nggak mahal. Kalau secara hitung-hitungan itu nggak mahal. Kita jangan mengatakan orang jual busur mahal padahal itu untuk sunnah. Nanti kan kalau kita jual ini dengan secara murah, nanti sunnah ini akan semakin banyak yang memakainya karena banyak yang terjangkau, karena murah busurnya. Kalau menurut saya nggak seperti itu, Kenapa? Ini apa namanya, murni opini saya pribadi. Jadi nggak seperti itu. Sekarang ini jangankan dikasih busur murah, sampean bawain busur, bawain arrow, itu orang belum tentu mau untuk latihan memanah. Karena memanah itu panggilan hati, karunia dari Allah, agar orang-orang Islam itu bermain panahan. Jadi nggak ada kaitannya dengan harga busur mahal atau murah, nggak ada sama sekali. Karena saya sudah beberapa kali juga mengajak beberapa teman juga seperti itu. Nih ada busur nih, ada arrow. Ternyata ketika udah saya latihan gratis pun nggak ada yang datang. Itu seperti itu. Jadi jangankan harganya murah, gratis pun kalau memang Allah belum menetapkan hidayah di dalam hati dia nggak akan bermain panahan. Karena panahan itu sifatnya hidayah, apalagi panahan yang diyakini dengan sebagai sunnah, itu ada hidayah di situ. Ya, jadi jelas. Jadi mahal tidaknya nggak pengaruh kepada nominal. Yang kedua, saat ini kita dihadapkan dengan persaingan bebas antar negara dalam jual beli, dan ongkos kirim itu semakin murah, otomatis antar negara itu semakin murah, otomatis itu kita akan dipaksa untuk berkompetisi, bersaing dagang dengan negara luar. Dan ini sangat kalau bagi saya tidak mengkhawatirkan, tapi justru ini menjadi semangat kita untuk terus mengembangkan produk kita. Nah, dengan cara bagaimana untuk mengembangkan produk kita, dengan cara kita terus membuat riset, terus membuat busur yang bagus, agar kita nanti produk kita orang Indonesia bisa bersaing dengan produk luar negeri. Dan itu pun membutuhkan dana, ya. Jadi untuk membuat busur, untuk meriset sebuah busur itu membutuhkan dana. Saya cerita sendiri untuk pengalaman saya pribadi. Jadi untuk membuat busur Kalimasada ini, saya menghabiskan belasan fiber sebelum jadi seperti ini. Jadi orang jangan lihat busur langsung jadinya, tapi memang proses pembuatannya itu sangat luar biasa, Kang. Ketika busur ini kan G3, penyempurnaan dari busur sebelumnya. Tadinya itu saya membuat riset, itu ada sekitar 11 atau 12 fiber yang sudah saya bikin seperti ini, ternyata dipasang string, ada yang patah, ada yang pokoknya banyak yang gagal, sekitar 11 atau 12-an yang gagal. Baru ke-13 itu busur itu jadi. Kita bayangin aja, satu busur untuk eksperimen itu membutuhkan dana itu paling enggak sekitar 400-500 itu untuk konstruksi. Untuk konstruksinya dibutuhkan harga segitu. Apalagi ketika kita eksperimen ternyata gagal, dan gagalnya nggak cuma 1-2 kali, sampai belasan kali untuk membuat sebuah busur. Nah, kemudian setelah itu ketika jadi seperti ini, itu nggak langsung dijual laku, nggak. Kita harus mempertimbangkan nanti nilai safety-nya. Ketika nanti kita jual, itu kita mau garansi berapa bulan, 6 bulan misalkan seperti itu. Kalau untuk garansi 6 bulan, otomatis kan kalau memang nanti dipakai sama pembeli, kemudian busurnya rusak,
kita sebagai orang yang merasa membuat busur ini harus bertanggung jawab terhadap busur yang kita buat. Garansinya harus on time. Kita harus terbiasa seperti itu. Ya. Dan itu juga membutuhkan dana lagi. Jadi dulu pun Kalimas ada seperti itu. Tadinya itu sangat ketika eksperimen itu sangat berat, kemudian ketika jual pun nggak langsung jadi produk busur yang bagus. Itu tuh membutuhkan kejelian, waktu, tenaga, uang habis di situ. Saya jujur aja sampai habis-habisan. Saya punya usaha tahu, itu pun saya sampai berhenti hanya fokus ini. Karena saya yakin dengan saya fokus ini, nanti ke depan ini akan berkembang di Indonesia. Apalagi kita lihat waktu itu produk kebanyakan dari luar negeri gitu kan. Jadi ini kesempatan luar biasa, masih terbuka lebar. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, sebenarnya kenapa sih harganya dibilang mahal? Sebenarnya saya sangat mendukung buat teman-teman yang jualnya mahal. Sebenarnya nggak mahal, mereka itu jual nggak mahal, mereka menjual sesuai dengan budget yang mereka keluarkan untuk membuat busur ini. Jadi ada teman-teman yang jual di atas harga busur saya, karena memang dari tingkat garapannya itu sangat rapi, kerapiannya sangat jelas, yang kalau saya sendiri nggak mampu itu seperti itu. Karena memang tingkat pembuatannya lebih sulit, lebih makan waktu, kemudian lebih sabar, lebih teliti. Makanya budgetnya itu nggak mungkin bisa murah. Karena kalau begitu dihargain murah, kemudian nanti kita keuntungannya sangat tipis. Nanti kalau pas lagi ada yang crack atau busurnya hilang, itu kita langsung tekor. Dan ketika nanti semua buyer, pembuat busur di Indonesia itu sudah bangkrut karena menjualnya dengan harga murah, itu nanti yang akan rugi itu justru malah Archer sendiri. Jadi Archer itu nanti ketika buyernya itu memutuskan udah semua buyer di Indonesia gulung tikar, nanti hanya akan ada busur dari luar negeri. Itu harganya jauh lebih mahal daripada busur-busur yang saat ini ada di produk Indonesia. Masya Allah. Selamat datang buat semuanya. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu karena terlalu banyak yang hadir. Itu seperti itu. Jadi buat teman-teman semua bahwa busur itu harganya itu sudah difikirkan sesuai dengan kebutuhan modalnya, kemudian nanti resiko yang akan ditanggungnya. Itu seperti itu. Jadi bukan dimahalkan. Apalagi untuk saat ini kayak model Kalimasada saja dibuatnya itu sampai membutuhkan 5 orang. Jadi untuk satu busur Kalimasada itu dibuat oleh 5 orang dengan tempat pembuatan yang beda-beda. Ada yang khusus fiber, ada yang khusus konstruksi, ada yang khusus kulitnya, ada yang ini. Tujuannya apa? Agar kita bisa memproduksi massal busur-busur dari Kalimasada. Karena apa? Karena produk luar negeri itu satu hari bisa mencetak puluhan busur. Produk luar itu bisa mencari sehari itu sekian puluh busur. Itu untuk satu tempat, belum lagi nanti tempat yang lain. Ya, kita nggak bisa melarang produk luar negeri nggak bisa masuk ke Indonesia, itu nggak bisa karena memang ya nggak masalah masuk gitu kan. Yang harusnya itu kita ini, yang orang Indonesia ini bagaimana bisa meningkatkan produksi agar bisa minimal menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Itu seperti itu. Mengenai antara sunnah, justru ketika kita menjual busur dengan harga yang lebih mahal, kayak saya pribadi untuk Kalimasada harganya 1.300.000. Dari pertama bikin sampai sekarang nggak berubah. Kenapa? Karena saya melibatkan 5 orang. Dan 5 orang itu yang harus mencari nafkah dari busur ini. Ya. Jadi busur ini. Jadi justru sunnahnya itu justru ketika busur itu dibuat yang bisa melibatkan orang banyak agar orang itu banyak yang mendapat nafkah dari busur ini, maka itu bagian dari sunnah. Dan buktinya ketika harga busur stabil seperti saat ini, ada yang jual lebih mahal, ada yang jual lebih murah. Buktinya saat ini perkembangan horsebow itu justru makin tinggi. Karena apa? Karena seorang buyernya, pembuat busurnya, dia tetap bisa bereksperimen, tetap bisa bertanggung jawab dengan busur yang dibuatnya ketika rusak. Akhirnya dia tidak bangkrut. Ya. Kemudian si Archer pun merasa nyaman dengan busur produk Indonesia. Jadi seperti itu. Karena apalagi ketika dari Kalimasada saja, satu busur ini memang menghidupi beberapa keluarga.
yang memang kita ajak kerjasama agar kelak ini Indonesia memiliki busur yang sistemnya seperti industri seperti di luar negeri. Jadi insya Allah nanti ke depan kita bisa bisa bersaing secara baik quality maupun kesulitannya. Jadi buat teman-teman, saya harap sih tidak ada lagi yang membahas busur itu kemahalan untuk sunnah gitu, apalagi ditabrakin dengan sunnah, seakan-akan para pembuat busur itu seakan-akan itu nggak ngerti tentang sunnah, makanya jualnya mahal-mahal gitu kan. Masya Allah, kalau jualnya mahal karena nggak ngerti sunnah, ngapain saya jualan busur gitu. Ya itu kan, seakan-akan kita itu hanya untuk memperkaya diri, enggak. Kita melakukan semua itu demi kemajuan kita bersama. Nah, itu seperti itu. Makanya kalau untuk busur, saya nggak ada masalah dengan busur impor, nggak ada masalah dengan busur lokal. Karena apa? Busur itu ya memang udah kodratnya seperti ini. Kita harus bersaing dengan produk luar. Yang penting kita nih yang produsen yang di dalam negeri harus terus punya inovasi, harus terus bagus dalam marketingnya, dalam tanggung jawab penuh terhadap busurnya. Insya Allah nanti produk kita akan bisa menyaingi produk mereka. Minimal ketika produk mereka, ketika klaim garansi itu agak lama, kita sebagai orang Indonesia, kita buktikan kepada mereka bahwa ketika produk kita dijual ke luar negeri, ketika ada garansi kerusakan atau apapun, saya sangat on time. Bahkan kayak kemarin tuh di Malaysia, saya ada kejadian satu. Saya ngirim paket melalui salah satu pengiriman, ternyata 3 minggu baru sampai. Dalam keadaan bendingannya ini lepas. Saya bilang ke pembelinya, Pak, gini aja Pak, itu kalau busurnya seperti itu, seminggu lagi saya kirim yang baru. Lah ini gimana yang rusak ini? Gak apa-apa Pak, itu resiko saya. Ketika kita mengalami hal seperti itu, kalau kita jualnya murah, sangat murah gitu, misalkan satu busur ini kita ngambil 100.000 gitu, itu kita bisa 3 kali servis garansi aja, itu kita bangkrut, itu udah kita bangkrut itu. Kalau kita nih orang lokal semua udah bangkrut gara-gara sistem busur harus jual murah, terus gimana? Selesai dunia perhorseboan. Nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Justru dengan harga busur yang stabil, justru akan meningkatkan terus produktivitas horsebow di Indonesia dan akan semakin banyak archer. Harus bersabar. Itu seperti itu. Yang selanjutnya untuk busur dengan harga murah, sangat murah. Bahkan ada yang bending jual 3,5 atau 400. Menurut Kang Ali gimana? Kalau menurut saya nggak apa-apa, ya silakan aja. Jadi teman-teman yang produksi busur yang dijual di bawah 500 atau 600 atau berapapun, itu urusan masing-masing. Itu urusan masing-masing. Cuman saya minta mudah-mudahan teman-teman tetap bisa tanggung jawab dengan produk yang dibuatnya. Jangan sampai kejadian dulu itu kita produk lokal itu sempat dicap sebagai produk yang tidak berkualitas. Oh, jangan beli produk lokal. Kenapa? Karena produk lokal itu ketika ada kerusakan garansinya lama. Bahkan ada yang ketika mau garansi itu si buyer, si pembuat busur itu terpaksa harus nyari hutang dulu untuk membuat busur baru untuk mengganti busur yang rusak. Kalau sampai terbata-bata seperti itu, nggak akan lama itu. Nggak akan lama itu. Jadi buat teman-teman yang jual busur bending di bawah 800 atau 700 atau 400, bagi saya silahkan. Ada baiknya silahkan, karena saya juga menyarankan bagi mereka yang biar ada variatif harga di dalam panahan. Kalau mungkin ketika seorang pemula banget yang memang pendapatannya tidak terlalu besar, ketika disodorkan harga busur 1,3, itu mungkin akan terasa, wah kok mahal ya gitu kan. Ya seperti itu, makanya harus ada busur-busur yang harganya di bawah dari harga yang saya jual. Kenapa? Karena dengan begitu ada solusinya. Mungkin dia bisa nabung, cuman kan kalau orang sifatnya berbeda-beda, ada yang enggak, masalah nabung nanti dulu, saya mau beli dulu deh, yang penting buat latihan. Ya beli silakan yang lebih murah, nggak apa-apa. Masalah kualitasnya saya kurang tahu, saya
nggak pernah mau mengomentari produk orang secara konstruksi. Bahkan ada beberapa produk teman itu yang rusak dibawa ke saya pun saya nggak akan komentari yang negatif, malah justru saya bantu untuk promosikan. Misalkan ada busur dari teman saya yang dia tukang busur, dikirim ke saya, Kang ini tolong bisa dibenerin nggak? Saya akan arahkan pembeli itu dengan nada yang positif agar tidak ada kekecewaan di hati pembeli itu kepada teman saya yang penjual busur, karena saya tahu itu juga saudara saya yang memang berusaha untuk menghidupkan panahan ini, untuk menghidupkan panahan ini. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman jangan ditabrak-tabrakan lagi antara busur dan sunnah. Jual busur mahal, nggak sesuai sunnah. Di zaman Nabi bro, busur harganya 1 sapi itu nggak ada yang ngeluh seperti itu. Ngopi dulu ya, biar nggak sepaneng. Jadi seperti itu buat teman-teman, juga diharapkan untuk berlapang dada ketika ada orang bertanya kenapa sih harga busur mahal nggak sesuai sunnah, jangan langsung baper, karena itu sesuatu hal yang lumrah bagi mereka yang memang ingin sekali, semangatnya kuat, ingin agar cepat-cepat nih orang nih pada latihan memanah nih. Oh kayaknya kendalanya di busur yang terlalu mahal gitu kan. Jadi seakan-akan yang menghalangi perkembangan panahan horsebow di Indonesia itu para boyer yang menjual busur terlalu mahal. Padahal nggak seperti itu. Padahal meskipun kamu kasih gratis, ini ada busurnya, ada aeronya, dia nggak akan jalan. Karena itu panggilan dari hati kita untuk latihan memanah, apalagi diikuti dengan keyakinan. Karena mungkin banyak teman-teman, aku yakin banyak teman-teman punya pengalaman ketika kita ngajak orang latihan memanah itu sulit meskipun kita udah sediakan arrow dan busurnya. Itu banyak kejadian seperti itu. Termasuk saya sendiri seperti itu. Meskipun dia sudah kenal sunnah, tapi ketika kita ajak untuk latihan memanah, ya saya maklumi mungkin hidayah tentang memanah ini belum sampai kepada mereka. Dan itu sesuatu yang normal, jangan dipermasalahkan. Jadi seperti itu. Kenapa harganya busurnya Kalimasada agak mahal? Karena memang busur Kalimasada menghidupi beberapa keluarga yang kita mencari makan di sini. Ya, kalau kita dikerjain sendiri, sementara pesanan banyak, nanti saya khawatir saya nggak amanah dalam segi waktu, saya nggak amanah dalam segi kualitas. Kalau saya kerjakan sendiri, bisa saya kerjakan sendiri, harganya saya murahin, bisa, cuman nanti lambat, perkembangannya akan lambat sekali. Kalau untuk sekarang Kalimasada masih menjual sekitar 35 lah, 35 itu dalam sebulan. 35 busur ini dalam sebulan masih keluar, insya Allah. Meskipun harganya 1,3, itu seperti itu. Jadi solusinya yang pertama, satu, untuk teman-teman yang memang merasa dananya belum cukup, silahkan kalau mau beli busur yang lebih murah, tidak masalah. Yang penting ada semangat untuk latihan memanah, sambil terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti bisa membeli busur yang lebih mahal. Kalau untuk kualitas insya Allah itu tergantung archernya Kang. Jadi tergantung archernya. Seperti itu. Saya sendiri pernah menggunakan busur asal-asalan pun bisa. Tapi lebih ekstra dalam latihan. Saya pernah turnamen menggunakan arrow random 23 gram, 27, 26 sampai 31 saya pakai buat turnamen. Ya tetap lancar aja, bagus-bagus aja tembakannya. Kenapa? Karena saya udah mengenali setiap arrow yang kita punya. Karakternya seperti apa, busur kita karakternya seperti apa. Cuman akan lebih ekstrim lagi. Untuk kita mengenali itu akan lebih lama lagi, akan lebih sulit lagi. Makanya kalau di Kalimasada diusahakan membuat sebuah busur yang memang sekiranya dibutuhkan oleh para archer. Jadi saya itu termasuk yang suka latihan dan lomba gitu kan, turnamen. Itu saya juga ketika turnamen itu aku memikirkan kira-kira kalau turnamen kayak gini nih, yang dibutuhkan archer di lapangan itu seperti apa ya busur ya gitu kan. Makanya mulai saya riset, ya udah saya ada duit berapa saya keluarkan untuk eksperimen itu. Kalau nggak salah waktu itu berapa hari itu saya nggak tidur. Jadi tidur itu cuma 1-2 jam, makan sholat tidur lagi, paling bikin busur lagi. Sampai pernah jam 1 malam itu saya ngamplas, pakai amplas manual, karena kalau pakai mesin diomelin tetangga, saya amplas manual. Sampai istri saya datang, kemudian Mas udah tidur dulu, tubuh sampean butuh istirahat. Tapi karena dalam pikiran saya ini pas lagi merem, kebayang ini siang masangnya gimana ya, ini handle masangnya gimana ya,
Itu sampai segitunya, sampai berapa hari itu, hampir seminggu itu saya tidur itu udah ya paling 1 jam itu paling lama. Itu juga cuma merehatkan pikiran untuk mendapatkan busur yang seperti ini. Dan sekarang kalau busurnya saya kerjakan sendiri semua, kemungkinan kepastian bahwa kalimat apa namanya, saya tidak akan bisa menyanggupinya. Karena apa? Karena membuat busur itu nggak bisa dikerjakan sendiri semua. Makanya di Kalimasada melibatkan beberapa orang agar sehari itu minimal 2 atau 3 busur yang bisa dikerjakan secara langsung. Karena kalau enggak nanti keburu nanti masuk produk dari luar terus menerus, kemudian nanti produk kita akan tertinggal seperti itu. Itu pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan kenapa busur mahal. Yang pertama saya udah jawab bahwa alasannya busur mahal pun nggak masalah, busur murah pun nggak masalah. Yang pertama. Yang kedua, meskipun busur dijual dengan harga yang sampean bilang mahal, perkembangan horsepower masih tetap jalan. Yang ketiga, nggak ada pengaruhnya mau jual busur mahal atau murah dengan perkembangan panahan di Indonesia. Karena panahan ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan bangkit lagi pemanah-pemanah kita, otomatis itu akan dipanggil orang-orang yang terpilih. Jadi bagi orang-orang yang memang belum secara konsisten untuk berlatih memanah, ya kita doakan mudah-mudahan mereka segera untuk ikut berlatih memanah. Karena itu kan bagian dari ibadah. Itu sudah saya jawab. Kemudian apalagi tantangan ke depan? Tantangan ke depan itu ya perdagangan global. Perdagangan global ini cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam ambil langkah, itu produk kita orang Indonesia itu bisa sampai down. Maka beberapa pengamat politik mengatakan banyak UMKM yang akhirnya hampir gulung tikar gara-gara seperti itu. Tapi makanya kita sebagai para pembuat busur itu harus membuat inovasi. Jadi kita itu melihatnya sangat luas ke depan, ya, bukan hanya sekedar jual busur mahal atau murah, tapi nanti ke depan ini gimana? Apakah kita masih punya dana untuk eksperimen atau tidak? Kemudian ketika membeli busur, diharuskan teman-teman untuk meluruskan niat bahwa kita membeli busur itu untuk latihan memanah, dan memanah itu ibadah. Maka apa yang kita keluarkan untuk ibadah itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin boleh adu argumen. Kalau kita setiap minggu kita misalkan jalan-jalan menghabiskan uang berapa, kemudian dalam sebulan berapa. Nah, itu uang itu kalau kita belikan busur, itu kita dapat satu busur ini bisa dipakai saya setahun 2 tahun masih bisa kepake. Itu ibadah, berapa ibadah yang kita terus kerjakan hanya dengan busur ini. Ya, hanya dengan satu busur ini kita dapat pahala dari latihan memanah. Itu kalau menurut saya nggak mahal, itu justru murah. Seperti itu. Ini sebenarnya tadi sih pembahasannya aku udah rencanakan mau membahas apa. Tapi ternyata tadi pas kita lagi ketemuan sama warga, pas pulang, tadi saya mau ngomong apa ya? Bingung. Oke, sekarang itu aja. Jadi buat teman-teman untuk ke depan mudah-mudahan udah nggak ada polemik lagi bahwa busur terlalu mahal. Jadi terlalu mahal atau terlalu murah itu bukan hanya relatif, tapi memang para buyer itu udah mempertimbangkan ke depan itu bagaimana. Kalau memang dirasa membeli busur itu mahal, ya belilah yang murah. Tapi kalau sampai mintanya misalkan 200.000 busur lengkap dengan anak panah dan sarung busur, besok pagi busur 200.000, anak panah, selosin, quiver mintanya 200.000, itu nanti seminggu lagi buyer pada gulung tikar itu. Ya karena modal nggak sesuai, karena membuat busur itu lumayan. Jadi saya juga nggak akan menyalahkan teman-teman yang menanyakan kenapa busur itu mahal, karena itu sesuatu yang normal. Cuman ya harus dipahami bahwa busur yang mahal itu karena memang cara pembuatannya lebih mahal daripada busur yang lebih murah. Itu seperti itu. Kemudian bisa jadi si buyer itu dia punya tanggungan, misalkan kayak saya punya tanggungan 5 karyawan misalkan.
Ya otomatis kan saya harus menyesuaikan nih agar keluar dari sini nih bisa untuk membayar karyawan-karyawan saya, dan itu kan bagian dari ibadah menyelamatkan orang. Aturan dia mencari rezeki dengan cara yang haram, tiba-tiba pindah ke busur, dia bisa loh dapat cara yang halal. Terus itu aja, jangan diadu-adu. Jadi sesama ibadah itu jangan diadu-adu, jangan diadu-adu. Kalau dibilang harga busur mahal, lebih mahalan harga busur di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu mahal, busur itu dibuat itu sampai setahun baru jadi. Itu ente mau bayar berapa itu busur? Nah itu. Jadi itu saja buat teman-teman. Mohon kritikan dan masukannya. Kalau yang mau gabung live silakan, saya persilakan, kita diskusi, kita ngobrol bareng, kita ngobrol santai. Jadi buat teman-teman, mohon maaf kalau ada kalimat saya yang salah, tapi ya itulah pemikiran saya bahwa kenapa busur saya dijual dengan harga 1,3, karena memang saya menanggung beberapa karyawan yang memang dia juga harus dapat makan di sini, dan kedua saya punya cukup dana untuk bisa mengembangkan ke depan untuk bersaing dengan produk-produk luar ya. Kalau kita nggak seperti itu, kita akan ketinggalan terus. Nanti kita menjadi negara yang konsumtif. Kita akan menjadi negara seperti itu terus tanpa mau membuat sebuah karya seperti itu. Kemudian ada yang nanya di kolom komentar tadi sore, dia menanyakan gimana ya, Kang Ali, memang Kalimasada nggak ada niatan membuat busur hibrid dan laminasi gitu kan? Saya bilang untuk saat ini saya nggak punya niatan, karena dalam saya pribadi, prinsipnya saya pribadi nih ya, jadi nggak memukul rata ke semua pembuat busur. Saya pribadi berprinsip, bagi teman-teman yang memang fokus membuat hybrid, ya silahkan, bagus, karena kita harus punya variasi di situ. Ada yang teman-teman yang membuat laminasi bagus, konsisten di situ, konsisten di laminasi itu. Kalau memang dia mau bikin fiber sekalian nggak masalah. Jadi nggak masalah. Kalau untuk Kalimasada enggak. Kalimasada hanya akan fokus di fiber bending. Karena saat ini kalau saya pribadi berpikir, saya ingin menyerang orang-orang yang memang membutuhkan busur yang nggak terlalu mahal, tapi insya Allah bisalah dibilang cukup untuk latihan dan memanah. Ya karena memang udah banyak. Jadi Kalimasada sendiri setiap bulan masih mengeluarkan 30 busur. Ya, itu rating yang sudah didapat dari Kalimasada. Itu jadi nggak ada masalah dengan harga busur buat saya, mau yang murah yang mahal pun nggak masalah, karena yang mahal pasti proses pembuatannya lebih susah, yang murah pasti proses pembuatannya lebih murah. Itu seperti itu Kang. Kemudian kalau ada yang mau nanya atau mau gabung live, silakan gabung. Kita sapa dulu dari teman-teman yang sudah gabung. Selamat datang Kang Ahmad Abdul Kafi, ini dari Kuningan. Mantap, maju terus, sukses, karya anak bangsa yang sudah tembus ke Eropa. Masya Allah, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Kang. Semua memang butuh eksperimen Kang. Jadi eksperimen itu harus terus ada. Jadi saya sendiri tetap memikirkan nih, produk saya nih kalau ada yang gagal, mana yang perlu saya perbaiki ke depan. Bahkan saya hari ini tuh seminggu yang lalu teman saya di Malaysia tuh ngasih kabar bahwa Kang Ali, busurnya kok udah sebulan 3 minggu baru sampai, tapi sampai dalam keadaan bendingnya itu terbuka. Saya bilang mungkin kemungkinan itu di gudang penyimpanan ekspedisi itu dia tertindih dalam waktu yang sangat lama, itu ya wajar seperti itu. Saya bilang yaudah tuan, nggak masalah, saya langsung ganti. Jadilah saya langsung ganti tuh. Ternyata dia beli lagi, jadi dia beli 2 jadinya. Ya itu seperti itu Kang. Karena kenapa harganya agak lebih mahal? Karena memang kita berani untuk bergaransi. Kita berani untuk ngasih garansi 6 bulan. Ya. Kemudian ada siapa lagi yang mau komen atau mau gabung, silahkan. Oh Cirebon, Kang Abdul Kafi, Cirebon, ya Mas Allah. Afan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Bang Kundel. Ada harga, ada kualitas. Siap. Terima kasih. Ya, kualitas Kalimasada ya seperti itu, apa adanya. Jadi Kalimasada itu sangat simpel. Busurnya itu cuman segini, ukurannya sama semua, beratnya beda-beda. Udah itu aja. Jadi saya juga nggak mau perbanyak inovasi, karena satu inovasi aja kadang saya keteteran untuk menanggapi pembeli. Kang Asri Amrullah,
Kalau untuk busur lokal maupun impor hanya masalah kepuasan hati, alhamdulillah busur lokal juga sudah mantap-mantap. Hanya saja masalah garansi biasanya ada yang udah bertahun-tahun tidak mendapatkan garansi untuk boyer lokal. Jadi makanya lebih enak impor untuk garansi. Sesi curhat pribadi. Oke siap Kang, nggak masalah. Jadi kalau di Kalimasada itu menerima semua masukan. Tapi Kalimasada sudah mantul Kang dari segi produk dan servis. Ya itu yang saya terapkan Kang. Saya melibatkan orang banyak agar saya servisnya. Jadi jualan busur itu bukan hanya saya jual selesai, bukan, tapi nanti ada tanggung jawab ketika busur rusak, ketika si orang ini mau komunikasi dengan kita. Di Kalimasada itu nggak pakai jualan di Shopee atau Bukalapak atau apapun itu. Di Kalimasada ingin ketika menjual itu agar ada kedekatan saya dan pembeli. Komunikasi tidak putus. Kapanpun si pembeli itu tanya atau ngobrol dengan kita, saya akan jawab secepatnya. Makanya banyak teman-teman pembeli busur Kalimasada selalu mengatakan Kang Ali itu sangat on time untuk komunikasi. Masya Allah, terima kasih. Untuk wetan hadir, nggak kenal itu, wong di itu. Siapa lagi? Ada yang kalau mau nanya atau mau gabung, mau ngobrol bareng, silakan kita join, kita ngobrol. Rahyal, Rizal, ya. Tunas Empok Teknik Menyimak, Masya Allah, ini dari NTB, Masya Allah. Terima kasih Kang. Sukses selalu Kapten Ali. Al-Wurud Al-Jimalujidan. Jadi mata saya agak silinder. Kang Diki Rizal mau tanya Kang Busur, mana yang jangkauannya lebih jauh, hibrid atau laminasi sukron? Busur mana yang jangkauannya lebih jauh? Kalau teman-teman yang sudah pernah mengecek, sih katanya saya juga nggak pernah. Ini laminasi lebih jauh. Cuman memang harganya lebih mahal. Jadi seperti itu, Bang. Tapi ada juga laminasi yang lebih murah sih. Cuman laminasi juga tergantung konstruksi pembuatnya, tergantung pembuatnya. Ada juga laminasi yang kurang bagus juga ada. Kurang bagus tuh maksudnya segi lesatannya kurang. Tapi kalau yang sekarang sih alhamdulillah kayaknya tukang busur laminasi udah bagus-bagus sih. Satria Piningit, betul sekali Kang, memana itu panggilan hati. Saya sediakan busur dan anak panah gratis untuk latihan bareng tapi sangat susah. Nah itu ada testimoninya. Jadi masalah busur kelambatan perkembangan horsepower itu bukan masalah busurnya mahal atau murah, tapi memang panggilan hati untuk mereka masih kurang. Kalaupun sampean kasih gratis pun masih akan ada yang malas-malasan untuk berlatih memanah. KSP hadir Kang, Masya Allah, selamat datang Kang El Lempang. Ya Masya Allah, tadi ada yang nelpon dari grup orang. Selamat datang Wisnu, selamat datang Kang Arif Wibowo, Sugeng Dalu Mas, Sugeng Dalu juga. Kemudian selamat datang siapa lagi, saya nggak bisa nyebut, ternyata banyak yang datang. Itu ya, jadi buat teman-teman, Kang Nabire Kang Mus dari Nabire, Masya Allah, Papua. Terima kasih Kang sudah ikut gabung. Kang Razan Mansur, Tawangmangu, Masya Allah, selamat datang. Buat teman-teman, selamat datang. Saya nggak bisa baca satu-satu, ternyata banyak banget yang hadir. Kang Abdul Al-Kafi, Masya Allah, kapan-kapan kalau nanti ada turnamen di mana Telaga Remis, Insya Allah saya datang. Main dong ke sini deket Kang, saya ini sudah 20 hari nggak jalannya pincang Kang. Jadi kemarin itu saya 5 hari itu sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, jalan kaki, bahkan ke WC pun saya harus berangkang, itu diketawain anak sakit. Kang Arif Wibowo, pesananku jangan lupa ya, pesanan sampean lagi proses ya, insya Allah proses. Kang Abdul Al-Kafi, kalau mau naik kita ngobrol silahkan Kang, sekalian say hello buat teman-teman. Barangkali Kang Abdul Kafi punya produk yang mau dipasarkan selain busur, silahkan kita pasarkan bareng di sini. Jadi konsep dari Kalimasada itu seperti itu. Kita nggak segan-segan untuk memasarkan produk dari teman-teman selain busur, karena saya jualan busur kan. Orang kenal ya wes, ngasuk ra nitip kirim busur, ya motor itu lah. Jadi itu seperti itu Kang. Jadi jangan merasa busur itu. Sebenarnya saya sering dari dulu, udah sekitar berapa tahun itu ada yang kali ini ada yang jual busur murah, harganya di bawah sekian. Saya bilang nggak masalah, itu urusan dia. Ya, saya akan tetap tahan dengan kualitas yang seperti ini, bahkan kalau bisa dinaikkan, ya kan, dengan harga yang sekian. Mau syukur, nggak mau ya nggak masalah. Karena saya punya tanggungan beberapa orang juga yang kerja, dan itu pun harus saya gimana caranya biar orang ini tetap bisa kerja di sini daripada nanti
di tempat yang kurang memadai untuk kerja. Kang tanya dong untuk pencerahan tingkat LBS untuk gunanya. Tingkatan LBS itu gunanya untuk apa ya? Kang Arif Wibowo tanya, Kang, tanya dong untuk pencerahan tingkatan LBS itu gunanya untuk apa ya? Naik LBS itu berat, jadi tarik LBS itu tarikan. Dari tarikan berapa LBS itu kan. Kalau misalkan 40 di 28 berarti ketika sampai narik di 28 inch panjangnya itu 28 inch itu 40 LBS. Tentu akan berbeda dengan 45 LBS. Itu seperti itu. Ada yang memang karena memang semakin berat LBS semakin tembakannya bagus, tapi kadang enggak juga. Jadi itu tergantung boyernya. Jadi nggak bisa dipukul rata busur A seperti ini karena kita memiliki karakteristik beda-beda. Saya jawab lagi, ada pertanyaan. Kang, waduh, Depok in the house. Oke, welcome to my channel. Pak Ari Anto, memang benar Kang, pengalaman awal latihan, awal pakai busur dan arrow asal-asalan nggak bisa-bisa, makanya teman yang baru mau mulai sering tak bilangin nyari busur dan arrow yang bagus sekalian dan kualitas dan kenyamanan saat dipakai. Benar Kang, jadi itu seperti itu. Tapi saya juga kalau memang busur yang harganya agak murah atau arrownya agak murah, itu memang biasanya sih arrownya random atau beratnya nggak sama. Itu bisa juga dipakai untuk latihan, cuman kita harus mengenal karakter arrownya, itu seperti itu. Tapi untuk sekarang juga udah bagus-bagus kok. Mau yang mahal, biasanya kenapa teman-teman yang jual arrow mahal itu biasanya karena proses pembuatannya lebih sulit Kang, karena mereka itu ketelitiannya dituntut di situ. Kayu berbeda-beda, ada yang beratnya begini tapi dia sortir sedikit demi sedikit untuk mendapatkan berat yang sama, speed yang sama, itu 1:100 Kang, disortir satu-satu. Tentu harganya kan lebih mahal karena memang itu sortiran. Itu seperti itu. Kalau yang harganya lebih murah dan memang itu arrow-nya random, jangan dibuang, itu justru buat latihan kita untuk melatih insting kita, untuk mengenali karakter arrow kita. Jadi arrow nih, ini arrow. Kalau saya kasih nama arrow A, oh kalau A itu berarti cenderung ke kanan, berarti nanti kalau pas lagi pakai arrow A agak ke kiri lagi. Itu seperti itu Kang. Kang Iis Aplian, Masya Allah, saya suka izin nimbrung, silakan Kakanda, silakan. Mudah-mudahan Kakang, kayaknya kemarin saya lihat Kakang sakit ya, Masya Allah, mudah-mudahan udah sembuh. Kang Abdul Safri, Kang, biasa busur Kalimasada buat kuat berapa tahun? Biasa busur Kalimasada kuat berapa tahun? Yang rekor terlama setahun setengah. Rekor terlama, karena memang busur Kalimasada belum lama Kang. Saya nggak bisa jamin busur Kalimasada akan 5 atau 6 tahun. Saya nggak bisa jamin seperti itu. Karena apa? Satu, kita nggak tahu pemakaiannya bagaimana. Kalau memang makaiannya indoor, begitu habis di latihan langsung dicopot, di string, tidak kena panas, tidak terlalu dingin, ya itu soal awet. Yang nggak awet yang apa? Biasanya busur itu rusak kena panas biasanya. Kalau dipastikan kuat berapa tahun busur Kalimasada, itu tergantung pemakaian sampean Kang. Kalau sampean pakainya sambil dijemur, itu ya seminggu patah. Itu tergantung pemakaian. Jadi untuk seorang archer juga harus memperhatikan kualitas busur itu apa sih yang nggak boleh dilakukan dari busur. Kang Raizal, saya maaf ya nggak bisa baca namanya yang panjang karena mata saya silinder. Kang, arrow yang aman untuk busur yang Kalimasada 4528 berapa gram Kang? Arrow yang aman pakai 25 gram Kang, panjangnya 29 inch. Kemudian saya sih biasanya menggunakan arrow poinnya itu 2,5 gram. Untuk Venus itu saya menggunakan 3 atau 4 inch. Saya pakai 18 gram Kang, nyaman, akurasinya sangat bagus. 18 gram ringan banget ya, Masya Allah. Masya Allah, itu ringan banget, tapi nggak masalah. Pakai aja, pokoknya sebelum 6 bulan rusak, bawa sini. Saya benerin. Kalau udah lewat 6 bulan pun, kalau rusak ya saya paling nanti saya mintain ini ya. Misalkan harus ganti kulit, ya nanti dia bayar kulitnya. Udah gitu aja. Banyak yang seperti itu Kang. Di Kalimantan itu ada yang nyampe setahun itu, Kang kali ini busur saya rusak. Ya udah kirim sini Kang. Kalau belum 6 bulan semuanya saya servis gratis. Sampai normal lagi. Kalau yang lewat dari 6 bulan itu biasanya akan dikenakan biaya perbaikan. Misalkan
kulitnya harus diganti, ya nanti kulit saya hargain 70.000, lukisannya minta diganti, ya nanti dibayarin 80.000, 100.000. Nanti tenaga pengerjaannya sehari berapa? Misalkan satu hari 150, ya udah 150. Itu seperti itu Kang. Banyak Kang yang seperti itu, yang udah setahun setengah, Kang Ali saya mau ganti kulit nih, ya udah kirim lagi sini, saya ganti. Kalau perlu saya perkuat lagi busurnya biar lebih kuat lagi, biar sampean mainnya lebih lama. Itu seperti itu Kang. Jadi Kalimasada itu tanggung jawabnya seperti itu Kang. Kita nggak segan-segan untuk apa namanya garansi. Garansi bahkan di luar garansi pun kalau ada kerusakan itu banyak. Itu Kang, bisa nggak Kang ganti kulit? Bisa, dikirim ke sini saya ganti kulit. Bahkan ada yang kayak kemarin beli 40 lbs keberatan. Kang bisa nggak turun lbs? Bisa Kang. Karena ini belum masuk garansi, jadi belum 6 bulan. Karena keberatan dan ini sudah sesuai pesanan sampean, maka sampean akan dikenakan biaya kulit dan perbaikan. Orangnya setuju, ya nggak masalah, nggak ada masalah. Itu seperti itu Kang. Jadi busur itu bukan hanya sekedar menjual busur, tapi ada tanggung jawab di situ karena kita akan membawa nama Indonesia di apa namanya, nama Indonesia di persaingan dunia perbusuran. Itu seperti itu ya Kang. Tapi kalau ada teman-teman yang mau gabung atau punya pandangan lain, silakan. Saya itu orangnya sangat terbuka. Ya, kita mau menerima masukan dari manapun. Itu seperti itu. Dan dengan kita membeli busur anak bangsa, otomatis kita membantu para buyer untuk mempunyai dana untuk terus bereksperimen. Itu. Tapi kalau bagaimana kalau dengan membeli busur impor? Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak masalah, jual beli itu nggak masalah. Jadi kita itu boleh menjual, membeli produk impor nggak masalah. Kalau memang kita suka dengan produk impor nggak masalah. Nggak masalah kenapa? Berarti saya yang buyer yang pembuat busur yang lokal, saya harus siap untuk bersaing dengan produk-produk yang masuk ke Indonesia. Dan itu sesuatu persaingan yang biasa aja, itu normal di dunia persaingan dagang. Jadi jangan juga teman-teman merasa saya mah mau beli produk impor nggak enak sama buyer lokal. Jangan seperti itu. Seorang buyer itu harus siap bersaing dengan kualitas dan servis dan garansinya, bukan dengan hanya modal apa namanya? Modal apa? Modal kita orang Indonesia ini, modal nasionalisme, bukan seperti itu. Kita seorang pembuat busur harus siap untuk bersaing dengan produk luar meskipun terbata-bata. Makanya kalau saya pribadi nggak ada masalah. Mau temen saya senang Korean, nggak masalah, emang dia senangnya itu kok, nggak masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau teman saya belinya impor, ya nggak masalah juga. Lah emang kenapa? Kita ini jangan terlalu fokus dengan produk orang lain. Nanti kita nggak fokus dengan produk kita. Ya, saya banyak juga tuh teman-teman yang ngomong kayak gitu. Kok orang Indonesia ya banyak yang belinya impor daripada lokal. Itu karena kita nggak mau bersaing dengan produk itu. Kalau kita mau bersaing kuat-kuatan, ya nanti orang-orang yang belinya ekspor dia akan beli ke kita, ataupun dia akan minimal melirik lah membantu kita. Rizal Jailambah, Riau nyimak, silakan Kang. Masya Allah, tafadol. Kalau ada yang mau nanyakan atau mau gabung di live kita ngobrol bareng, silakan. Kita sambil ngopi-ngopi Kang. Jadi tadi saya diundang sama tetangga mau hajatan. Ya seperti itu. Jadi saya dalam kalau dari prinsip saya pembuat busur Kalimasada itu orangnya simple, nggak banyak memikirkan produk orang lain. Saya termasuk orang yang cuek, nggak mau peduli. Mau ada banyak yang laporan Kang Ali ada yang kayak gini, enggak peduli. Sekarang nih gimana caranya biar produk saya tetap jalan, servisan tetap jalan, kemudian kita ada komunikasi dengan pembeli. Bahkan nih ada yang setahun make, ternyata Kang Ali kok ini kurang bagus, ya nggak apa-apa, kalau memang ente mau duitnya tak balikin nggak masalah. Itu seperti itu. Karena apa? Bukannya saya hanya ingin membuktikan bahwa produk dalam negeri itu bisa untuk profesional dalam segi dagang, mau itu produknya, mau itu servisnya, mau itu garansinya, kita bisa untuk profesional. Karena kalau itu kita nggak profesional, jangan harap umat Islam ini akan berkembang panahannya. Sementara untuk pembuatan busur pun masih kurang bagus dari segi manajemennya.
Kalau makanya yang pertama ketika saya udah punya produk Kalimasada, yang saya urus kedua itu apa? Manajemennya, karena saya berpikir bukan cuman menjual busur, tapi gimana caranya biar mendominasi busur kita. Siap Kang, insya Allah saya mau nyusahin Kang Ali Mujiono dengan kerusakan busur saya, oke. Jangan dibuka, jangan dijadikan kayu bakar. Malah pengen beli lagi biar makin semangat dikerjakan sunnahnya. Masya Allah, barakallah. Jadi seperti itu. Jadi ternyata busur Kalimasada meskipun jualnya agak mahal daripada yang lain, alhamdulillah masih laku. Karena memang kepercayaan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah beli busur Kalimasada. Terima kasih atas kepercayaannya membeli produk saya. Dan ya kita sering ngobrol kok. Jadi ada yang aneh di Kalimasada itu. Jadi orang yang pakai busur sesama busur Kalimasada ketika turnamen itu, "Wih, kamu pakai Kalimasada ya?" Jadi seakan-akan ada ikatan tersendiri ya. Itu banyak yang gitu, malahan ada yang ngomong, "Kang Ali gimana kalau kita bikin komunitas Kalimasada?" Jadi kalau ada Kalimasada sesama memegang busur Kalimasada, kita bisa kumpul bareng. Ya nggak masalah, bagus. Ada seperti itu. Kang Rizal mau naik nggak? Kita ngobrol bareng. Kayaknya kita belum pernah video call ya. Kita ngobrol bareng. Wah, nggak bisa dinaikin Kang. Siapa ini yang mau gabung? Kita ngobrol bareng. Mbak Teh Naila Prin, ini Masya Allah dari Bandung. Naila Prin dari Bandung ya kalau nggak salah. Itu busurnya udah setahun lebih. Udah rusak belum ya? Mudah-mudahan sih belum. Mohon maaf Kang, belum bisa kirim. Kang, kopinya masih sibuk, nggak masalah Kang. Iya, katanya sampean punya produk kopi ya. Nanti kalau lagi nggak sibuk kirim sini aja. Nanti saya pengen tahu rasanya. Kalau enak, nggak enak saya akan diomongkan seperti ini di medsos saya. Tapi aku salah satu pencinta kopi juga. Makasih Kang. Masya Allah. Jadi itu ya buat teman-teman bahwa salam dari Cuhi Bambu dari Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kang. Salam kenal. Mudah-mudahan betah di friendly saya. Saya itu orangnya kadang-kadang iseng bikin statusnya. Jadi seperti itu, bahwa nggak ada masalah untuk pertanyaan kenapa busur mahal. Masya Allah, busur Kalimasada. Ini Teh Naila Prin itu beli busur Kalimasada udah setahun setengahan lah kalau nggak salah. Ya setahun setengah atau setahunan lebih lah. Masya Allah. Terima kasih Teh sudah mempercayakan produknya ke Kalimasada, dan itu yang sampean pakai itu generasi kedua apa? Kalau nggak salah generasi kedua itu. Ya generasi kedua. Mudah-mudahan awet. Nah itu jadi buat teman-teman, kalau saya pribadi tidak ada masalah dengan busur yang harganya mahal dan harganya murah, karena saya sendiri banyak masukan dari teman-teman. Kang Ali ada yang jual busur di bawah 500, ada yang jual busur saya nggak peduli itu. Mau jual 200 kayak mau dijual gratis kayak mau dibagi-bagiin gratis kan bukan urusan saya. Karena nggak ngaruh itu. Nggak ngaruh. Ngaruhnya apa? Ya Allah kan senantiasa datangkan orang-orang untuk tetap berlatih memanah. Nanti ada sesinya masing-masing. Ada yang memang dia kemampuannya untuk beli busur yang lebih murah, nggak masalah. Mungkin saat itu lagi saya seperti itu. Ada yang memang kemampuannya bisa untuk membeli busur lebih mahal, seperti itu. Dan semuanya itu adalah suatu kalau saya mengibaratkan gini, horsebow itu seperti bangunan. Horsebow seperti bangunan, dan di dalam bangunan itu banyak elemen yang digunakan untuk memperkuat itu. Mulai dari pasir, air, semen, debu, itu disatukan menjadi satu akan menjadi kuat. Jadi horsebow itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada saling support, saling kuat menguatkan. Akhirnya horsebow menjadi sangat besar. Insya Allah dalam waktu Kang akan gabung. Silakan. Iya Kang, sampai untuk pengaturan acara live-nya sampai nggak diaktifkan, makanya nggak bisa ada tombol untuk ditambahkan. Sumbawa Barat hadir. Selamat datang Kang. Wah ini nih jagoan kita ini dari Sumbawa nih, Masya Allah. Ya seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah buat teman-teman yang mau jual mahal, silakan. Yang mau jual sebenarnya bukan jual mahal, karena jual harga agak naik karena memang proses pembuatannya lebih sulit. Kemudian ada ini Kang Cuhi Bambu, dia bilang nggak peduliin Kang, orang yang tahu kemampuan sebuah busur ndak bakalan omong soal harga tapi kualitas.
Ya sebenarnya kita jangan mengkonotasikan negatif kepada teman-teman kita juga yang memang mereka belum tahu atau memang mereka sangat semangat untuk berlatihan busur dan mereka berpikir perkembangan horsebow itu sulit karena harga busur mahal. Itu salah nggak? Ya nggak salah. Itu analisa analisa dia yang dia pahami seperti itu tuh nggak salah. Itu nggak masalah. Tapi kalau dalam pikiran saya pribadi, jangankan dia kasih harga murah, kita gratis ini ada busur, ini arrow, ayo latihan bareng, itu belum tentu mau latihan. Karena udah banyak yang seperti itu. Karena memanah itu panggilan. Makanya bagi kita yang benar-benar sangat senang dengan olahraga memanah itu bersyukur dan mudah-mudahan itu menjadi tanda kebaikan untuk kita, Kang. Di saat orang-orang tidak banyak yang tertarik untuk bermain memanah, Allah ilhamkan ke hati kita untuk berlatih memanah dengan busur horsebow. Itu seperti itu. Jadi buat saya pribadi nggak ada masalah dengan dengan hiruk pikuknya per horsebowan. Kalau saya sering bilang ke teman-teman, itu hanya setiap ada kemajuan pasti akan ada sesuatu yang pro dan kontra. Kita diem aja begini nih, ini ada yang nggak suka, apalagi kita bergerak pasti ada yang nggak suka juga. Yang penting tetap kita anggap saudara. Kang Abu Zakir Alon, sehat selalu Mas Ali. Alhamdulillah, barakallahu fik wa fikum barakallah. Makassar udah mau tidur nih. Sekarang jam setengah 11, berarti di Makassar sekitar jam setengah 12-an. Masya Allah. Selamat malam Kang, mudah-mudahan tidur mimpi indah, besok latihan hari Sabtu insya Allah. Jadi buat teman-teman, pesan saya terakhir satu, jangan fokus dengan sesuatu hal yang kayak gini. Karena apa? Tugas kita ke depan lebih besar. Ya, lebih besar. Tugas kita ke depan itu lebih besar. Harus kita mencetak atlet, harus kita mengembangkan produk kita. Kalau bisa kita dominasi busur itu dengan produk kita. Itu makan waktu dan pikiran yang lumayan padat itu. Nggak ada waktu untuk ngurusin seperti ini. Kalau memang ada teman-teman yang merasa sunnah kok dimahalkan, sebenarnya murah. Kalau mahalnya itu di mana? Orang dapat pahala kok mahal. Itu seperti itu. Kalau enggak dari hati susah Kang. Nah itu. Jadi banyaknya seperti itu. Kalau enggak dari hati susah. Bahkan yang punya busur pun udah ada busur di rumah, ada arrow di rumah. Kalau Allah enggak turunkan ilham kepada ini orang nih, itu busur jadi pajangan doang itu. Kayak saya memang karena lagi sakit aja, kalau nggak sakit malah latihan terus. Itu jangankan yang itulah seperti itu. Memang harus dari hati, bukan dari hati sih, anugerah. Saya bilang memanah itu anugerah. Orang-orang yang Allah ilhamkan hidayah untuk latihan memanah itu orang-orang yang Allah pilihkan. Mudah-mudahan itu tanda kebaikan buat kita. Bang Kudel, oh ya Kang Ali Mujiono, bolehkah perawatan busur Kalimasadi itu dibersihkan dengan minyak virgin dan oil? Sebenarnya, saya kasih silahkan. Nggak perlu perawatan Kang, kecuali sampai mau melapisin ini. Ini kan ada lukisan nih, bisa menggunakan virgin oil atau bisa juga menggunakan clear semprotan aja biasa itu. Tapi jangan terlalu tebal, tipis saja. Itu aja, perawatannya nggak ada sih. Perawatannya habis dipakai, ditaruh, copot setring seperti ini, taruh. Udah itu doang. Kuat nggak dengan air? Kalau dengan air, untuk konstruksinya insya Allah kuat. Konstruksinya itu kuat, tapi nanti kulit ini dia akan lepas. Ya sebenarnya kalau mau rajin ya tinggal dikasih lem iPhone bisa. iPhone atau Fox itu bisa. Ini buat melapisin kulit ini. Tapi kalau untuk konstruksi insya Allah kena air kuat. Karena konstruksinya iketan semua itu rapat. Itu Kang Bang Kundel. Virgin oil nggak masalah, cuman sebaiknya jangan sering-sering karena yang penting satu jangan kena panas. Panas dalam keadaan jalan-jalan ya. Dalam keadaan dalam keadaan
di seperti ini. Misalnya ini panas nih, kemudian ditaruh seperti ini itu nggak boleh. Tapi kalau ditenteng, ditaruh di pundak seperti ini nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah kan. Seperti kita upacara aja. Kalau kita kepanasan sambil jalan, insya Allah bisa kuat lama itu. Tapi kalau kita lagi upacara, tiba-tiba panas itu nggak tahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depak nyimak. Insya Allah ke depan kita semua harus bisa bikin busur sendiri. Jangan sampai mau sehat selalu abangku. Terima kasih atas doanya. Tapi untuk pembahasan perang, enggak lah, kita jangan bahas perang lah Kang. Jadi mau perang dengan siapa? Sekarang itu di Indonesia itu masih saudara kita semua. Yang penting kita saat ini bagaimana kita meningkatkan skill. Kalau bisa raih juara, nggak bisa ya. Yang penting kita bersyukur Allah masih benamkan kita di olahraga ini. Itu saja. Mau perang dengan siapa? Gitu kan. Yang penting kita ini perintahnya itu meningkatkan skill. Ya. Jadi jangan nunggu waktunya. Tapi memang sebelum waktunya harus latihan. Ya kita nyari pahalanya aja lah. Kita nyari pahalanya. Kita nyari pahalanya itu insya Allah udah sangat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Nabi itu 3 orang yang masuk surga itu pertama salah satunya dengan orang yang memanah, yang membuat busur karena memang itu sunnah. Itu seperti itu. Barangkali ada yang mau gabung atau mau tanya lagi silahkan. Kak Muhammad Khalid dari Depok. Insya Allah nanti kalau saya sih ada rencana nih, begitu nanti saya sembuh kemudian pandemi ini mudah-mudahan cepat selesai. Kalau ada turnamen saya akan datang. Seperti itu. Itu jadi pembahasan tentang harga busur saya anggap udah selesai. Makanya saya nggak pernah komentar dengan segala apapun merek busur, bagaimanapun busur orang lain saya nggak mau peduli. Saya itu fokus dengan produk saya sendiri. Makanya saya itu agak egois. Sering dimintai pendapat Kang Ali, kalau produknya ini gimana Kang Ali? Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak pernah pakai, nggak pernah eksperimen, nggak pernah apa, saya nggak tahu. Dan saya nggak mau menghukumi produk siapapun. Ya, saya nggak mau menghukumi itu karena itu urusan masing-masing. Nanti diserahkan kepada pembeli. Pembeli nanti akan tersorot dengan sendirinya. Kang Last Wolf. Last Wolf itu kalau bahasa Tegalnya itu serigala terakhir. Wih, serigala terakhir. Tegal kapan ada event Kang Ali? Saya siapin bus buat ke sana. Kapan Tegal ada event ya? Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan Allah percepat orang-orang Tegal untuk latihan memanah. Ada kita klub Sumbodro Archery. Tapi mayoritas standar bow. Kita harus bow belum terlalu banyak. Karena memang ya mungkin banyak faktor sih. Saya menilainya banyak faktor sekali. Kenapa di Tegal belum. Nah sekarang saya ini ada busur nih. Ini ada arrow. Yang mau latihan memanah silakan. Enggak ada yang datang gitu. Di rumah saya bikinin arrow range. Saya bikinin range untuk memanah. Ya yang latihan cuma saya, adik saya, ponakan itu doang. Padahal saya ngomong, kalau ente mau latihan memanah silakan datang. Busur saya sediakan. Mau latihan busur apa? Busur standar bow ada, bear bow ada, horse bow ada. Silakan datang latihan. Gak ada yang datang. Udah itu aja. Panggilan lagi-lagi panggilan hati. Siap Kang, makasih infonya. Saya biasa habis latihan busurnya dibersihkan dengan minyak virgin oil atau minyak zaitun. Masya Allah gak masalah Kang. Jadi untuk konstruksinya aman dari air. Konstruksinya aman insya Allah. Tapi nanti kulit lem yang akan lepas. Itu karena pakai lem Aibon. Kalau pakai lem Dexton keras dia. Main-main ke Sumbawa Barat Kang. Insya Allah Kang. Karena NTB atau Sumbawa Barat itu banyak banget yang pakai Kalimasada itu. Karena aku kepikiran kapan ya aku main ke sana gitu. Tapi untuk saat ini kan karena pandemi ya. Ya sepertinya gangguan ya. Oke, kalau untuk saat ini belum bisa Kang. Belum bisa karena memang satu pandemi, kedua saya ada sesuatu yang akan lebih besar ke depan, yaitu menyiapkan archer untuk di wilayah Tegal agar nanti siap untuk bertanding dimanapun. Insya Allah. Tapi nggak menutup kemungkinan saya itu mau keliling juga ke beberapa, kayaknya enak juga ya keliling Nusantara. Bagus juga itu. Boleh ngantar kayak Kang Irul ntar. Suka keliling-keliling. Itu jadi kesimpulannya
segitu aja, bahwa di manajemen Kalimasada nggak akan peduli dengan perang harga. Ya, kita nggak punya hak untuk melarang orang dengan jual busur dengan berapapun, karena itu resikonya masing-masing. Kedua, jangan merasa, kalau memang merasa busur itu mahal, ingat pahala yang akan kita dapatkan dari busur itu, bukan menyalahkan pembuat busurnya. Karena pembuat busurnya itu mungkin karena pembuatannya lebih sulit, atau memang ada karyawan yang harus dibiayain, maka harganya naik. Itu gampang. Itu seperti itu, Kang. Makanya sih bilang, saya nggak ada peduli dengan harga yang lebih murah. Itu malah justru buat orang-orang yang memang nggak mampu untuk membeli harga yang mahal, belilah yang murah. Kalimasada kapan ada versi hibridnya, Kang? Sekali lagi itu dia, Kalimasada belum ada rencana, Kang. Belum ada rencana membuat hybrid. Alasannya kenapa? Alasannya memang saya nggak eksperimen. Sepertinya kalau eksperimen hybrid lama. Ya lama. Makanya kalau teman-teman kalau pesen hybrid pun memang agak lama sih. Kecuali yang ada yang ready stock. Nah, jadi tapi saya nggak ada masalah dengan busur hybrid loh. Busur hybrid tuh menurut saya bagus karena nilai seninya itu ada. Apalagi pas di belakang itu mengkilap. Aduh, bagus banget. Masya Allah, luar biasa itu. Aku seneng malah dengan produk dengan produk-produk hybridnya orang Indonesia. Bisa kepikiran ke situ. Kalau saya aja, ini orang yang hebat banget. Jadi Kalimasada nggak ada versi hybridnya. Kalimasada akan fokus dengan bending. Karena ya kenapa bending? Lebih mudah dibuatnya. Lebih mudah, lebih cepat. Kemudian ketika ada garansi itu resikonya nggak terlalu berat. Kenapa Kang Ali ada versi laminasi? Enggak. Kang Ali, Kalimasada nggak akan ada laminasinya. Satu, memang untuk eksperimen laminasi, ya saya punya teman yang laminasi, nggak murah itu, mahal. Untuk eksperimen laminasi itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi saya kayaknya nggak bisa. Saya akan fokus di sini aja. Jadi saya itu termasuk orang yang kalau udah satu ya udah satu fokus aja. Makanya bininya masih satu, Bang. Ngaruh. Makanya bininya cuma satu, karena aku tuh tipe kalau orang yang udah fokus, misalkan busur Kalimasada adanya hybrid, adanya EFG, maka saya akan fokuskan semua pikiran, tenaga dan apapun itu untuk di busur saya. Bisa juga nanti dinaikkan kualitas busurnya, atau memang nanti pelayanan dari garansi dan servisnya itu kan lebih baik, insya Allah. Kang kalau belum rasa sulit buat busur, ya dibilang mahal, Kang. Iya memang benar, Kang. Benar. Kalau buat teman-teman yang memang belum pernah bikin busur, memang busur itu memang dianggapnya sebagai suatu mahal, dan kesalahan mereka itu seakan-akan para buyer ini membuat busur ini diidentikan untuk busur jangan mahal-mahal, seakan-akan untuk menumpuk dunia. Padahal enggak juga. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau gabung? Kalau enggak saya akan akhiri. Atau gini, buat teman-teman yang punya produk apa aja, mau itu sepatu, baju, atau apapun itu yang mau dipasarkan lewat live seperti ini di saya, nggak usah dikirim ke sini. Japri aja, Kang Ali, saya mau saya punya produk kopi nih misalkan. Ya, saya mau punya produk kopi. Bisa nggak Kang Ali nanti kita pasarkan? Bisa, kita live seperti ini nanti sampai jelasin tuh kualitas barang sampean. Nah dengan seperti itu akan lebih kenal tuh antara pedagang kita, seorang muslim anak bangsa ini, antar pedagang itu akan kenal. Insya Allah dengan begitu nanti akan lebih banyak relasi. Karena kunci sukses itu relasinya banyak. Relasinya banyak. Itu seperti itu, Kang. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri ya, kita sambung mungkin lain kali. Atau kalau memang itu dia, kalau ada teman-teman yang mau jualin produknya live seperti ini, silahkan. Selamat datang Kang Muhammad Khalik. Bang, untuk face shooting lebih cepat pakai thumb draw atau salvik, maksimal berapa inch tarikan? Nah ini face shooting lagi ya. Lebih cepat face shooting atau salvik? Lebih cepat yang terbiasa. Pakai salvik pun kalau memang dia belum terbiasa pun akan lambat.
pakai thumb draw pun kalau memang dia udah biasa dia akan cepat. Jadi terserah sampai nyamannya di mana Kang. Nggak usah mengejar jadi nomor 1 tercepat, bukan. Tapi yang penting kita nyaman, kita bisa meningkatkan skill. Kalau menurut saya, kalau untuk fast shooting itu yang penting ketika narik arrow tidak gagal, masang poin tidak gagal, selesai. Masalah tarikan berapa in. Fast shooting itu berapa in aja boleh. Tarik cuman, bahkan saya itu kalau latihan nggak ditarik, pasang, sek, udah taruh lagi. Karena males ngambilnya sih, udah pasang taruh lagi, buang gitu kan. Nah ketika nanti di tempat yang memadai, kalau latihannya biasanya di kamar atau di ruang tamu tuh saya sambil duduk aja pasang begitu terus lepas lagi. Tarikan berapa in? Ya kalau bisa tarikan panjang ya panjang, cuman sebisa sampean saja. Tergantung kebutuhan sampean. Kalau memang mau jarak jauh ya tariknya agak panjangan. Tapi itu akan mengurangi kecepatan dari memanah karena narik itu kan lumayan panjang. Lumayan makan waktu. Itu fast shooting Kang. Jadi pakai thumb draw kalau menurut saya dua-duanya dipelajari Kang. Saya juga mempelajari dua-duanya. Makanya saya sangat salut dengan Kang Ande. Kang Ande itu semuanya dipelajari itu orang itu. Mau salvi kayak, mau thumb draw kayak, mau dari kiri dia tetap pelajari itu Bang Ande. Itu saya sangat salut, dia lah archer itu. Dia nggak baperan, kemudian dia terus mengembangkan teknik-teknik yang dia bisa. Itu. Dan satu lagi buat teman-teman saran, kalau bisa latihan coba kita punya 2 untuk akurasi di tubuh kita dengan akurasi yang diajarkan ulama. Kita harus 2 itu. Ketika kita sedang berlatih menggunakan teknik yang diajarkan para ulama, itu kita sedang mengamalkan ilmu yang diajarkan para ulama, dan para ulama itu insya Allah akan menjadi ilmu jariah, pahala jariah, ilmu yang berguna. Jadi setiap yang kita lakukan karena mengikuti anjuran ulama teknik memanahnya, maka para ulama itu akan mendapatkan pahala insya Allah. Kang Las Walls, Kang Silgara terakhir, butik Kalimas ada bagaimana Kang? Update lagi dong, kalau bisa ada ukuran yang besar. Butiknya gimana? Butiknya stop dulu Bang. Itu dananya tak masukin ke mana? Ke tempat indoor untuk memanah. Jadi nanti di situ nanti baru akan ada kayak konveksi kecil-kecilan untuk baju ini. Ini kan produk saya nih. Baju ini produk saya. Jadi kita stop dulu. Makanya saya itu kalau udah fokus satu, fokus. Kemarin saya mengeluarkan produk baju, produk selempangan, itu baru mukodimah. Belum final. Finalnya itu nanti kalau begitu nanti tempatnya sudah memadai, kita akan ketok terus jadiin. Ya, dan itu nanti ke depan para archer horsebow insya Allah akan banyak yang memakai pakaian tradisional. Insya Allah. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan ciri khas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Itu aja. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, nggak masalah. Kalau saya pribadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau gabung live tapi udah malam, udah mau jam 11 ya. Insyaallah mudah-mudahan besok kan hari Sabtu teman-teman banyak yang latihan. Kalau saya jujur aja udah 20 hari ini memang belum bisa, karena memang naik motor aja itu habis pulang dari naik motor itu biasanya nanti akan sakit. Nah, Kang L Lempang, saya salut dengan Bang Ande Pangeran, semua teknik beliau kuasai dan saya bersyukur bisa satu shooting lane sama beliau di Lembang. Lembang itu mana? Bandung. Masya Allah, ini orang-orang pada kumpul di situ ya, Masya Allah. Ya, Bang Ande termasuk orang yang kelihatannya santai, tapi Kang Ande itu menekunin, dan dia latihan itu nggak di tempat latihan, di rumah pun. Wow. Di rumah pun dia latihan, kan ada video-video dia yang di ruang tamu. Di ruang tamu tuh meskipun dia hanya melatih memasang arrow, dia tetap latihan. Bang Ande itu seperti itu, karena memang beliau itu ya archer luar biasa itu. Tadinya dia itu paling nggak suka fast shooting loh. Aneh ingat banget waktu turnamen di Depok itu, Bang Ande ngomong, bahkan itu saya lihat sendiri Bang Ande itu nggak bisa fast shooting sama sekali, nggak bisa sama sekali, lambat,
terus arrow-nya jatuh berapa kali tuh, dan abis itu dia ngomong, Kang Ali, saya mah kalau untuk face shooting nyerah dah, itu mah ente aja, dia bilang gitu kan. Abang mah gitu deh bang, kita tuh archer horsebow bang, busur jalanan bang, ente kudu bisa bang latihan bang. Ya akhirnya ternyata apa, lihat 2021 semua teknik memanah kayak dia udah mau kuasai itu. Jarak jauhnya Bang Andi itu Andi juga salut tuh sama Bang Andi tuh, jarak jauhnya bukan hanya face shooting, jadi Bang Andi itu menguasai teknik jarak jauh, memanah jarak jauh dan face shooting. Kalau berkuda sih saya gak yakin. Jadi kalau Bang Andi berkuda saya gak yakin, tapi kalau face shooting dan ground jarak jauh Bang Andi salut lah, Bang Andi Pangeran. Dan dia itu benar-benar seperti itu, dia sangat antusias untuk latihan memanah, dan dia latihan di rumah pun dia tetap latihan di rumah sambil di kamar, di ruang tamu dia latihan memanahnya, masang, meskipun hanya melatih cara masang knock arrow dia tetap latihan. Itu hebatnya Bang Ade di situ. Dan saya ketinggalan jauh. Ya bedanya kalau saya memikirkan busurnya ini harus kejual, saya memikirkan busurnya ini harus on time, saya memikirkan seperti itu. Jadi kayaknya bukan itu menyita waktu. Jadi saya teman-teman anjurkan kalau yang pemain horsebow, saya anjurkan untuk tetap berlatih face shooting. Karena horsebow itu namanya horsebow. Panahan yang biasa digunakan untuk berkuda itu identik dengan cara masang arrow yang cepat dan pas tanpa melihat bling knocks. Itu harus dilatih. Gimana keadaan sampean? Apa belum pulih cederanya? Belum Kang. Jadi belum. Makanya kemarin udah waktu baru cedera itu diurut, dan alhamdulillah yang tadinya sama sekali nggak bisa jalan bahkan duduk pun nggak bisa, ke kamar mandi pun harus berangkang. Badan sehat, makan masih doyan, tapi nggak bisa jalan. Habis diurut, ini lagi pengobatan dengan habatus sauda. Jadi saya minum habatus sauda seperti ini, dan alhamdulillah sekarang bisa duduk sampai, biasanya itu duduk paling lama itu 5 menit atau 10 menit, sekarang udah 1 jam lebih, nggak terasa. Tapi masih agak pegel sih. Mau tanya nih sekali lagi, kenapa ya selalu ada gap antara busur tradisional dan modern? Kenapa ada gap? Seakan-akan ada pemisah antara busur tradisional dan modern. Kalau saya sih nggak peduli. Mau ada gap kayak mau enggak, pokoknya saya mau horsebow, mau jalan aja. Kalau perlu nanti saya belajar busur modern, nggak masalah. Ya kalau orang yang mau nganggapnya itu ada gap atau merasa bagaimana dengan busur yang lain, saya sih nggak peduli itu. Bagi saya siapapun yang dia memanah, mau dia modern mau apa, ya itu saudara saya, udah gitu aja. Mau dia menjauhi kita nggak peduli. Ya kita nggak mungkin bisa Kang menyatukan sebuah kesenangan yang berbeda Kang. Kesenangan yang sama memanahnya tapi berbeda secara busurnya. Ya itu kembali ke diri masing-masing sih. Kalau saya menyikapinya nggak peduli. Dan saya juga banyak teman-teman dari barebow, standar bow, itu saya banyak teman-teman yang dia fokus di situ di barebow dan standar bow, dan kita biasa aja, kita saling memaklumi masing-masing. Itu aja. Karena nggak ada gunanya juga gap-gapan, buat apaan gap-gapan? Bagi saya, ente nih main standar bow, mau main horsebow nggak mau ya nggak apa-apa. nggak akan paksa-paksa, ngapain maksa-maksa orang. Biarin aja, mau main standar bow silakan, mau main barebow silakan, mau main horsebow alhamdulillah, mau main silakan aja semua, nggak masalah. Nanti ya suatu saat ya pasti horsebow, insyaallah. Itu aja. Jadi pesan saya terakhir, jangan mudah untuk tersinggung dalam segi harga atau apapun, karena nggak semua orang paham seperti yang kita pahami ya. Dan kita support semua archer, dan archer pun menjadi tolak ujung tombak dari boyer, karena kita para pembuat busur itu tidak akan bisa terus membuat busur kalau memang tidak ada pembelinya. Itu seperti itu. Karena adanya pembeli, maka kita bisa ada dana untuk eksperimen, untuk mengembangkan
ini harus apa lagi nih biar makin menarik ini, biar makin menarik makin banyak pembelinya. Itu aja ya Kang ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjut kalau teman-teman ada yang mau promosi produknya dengan saya join, silahkan nanti bisa gabung live. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.